Udah jutaan kali aku ngomong gini, tapi aku tetap ingin nangis. Orangnya belum ada Ustaz, tapi 3020 tahun yang lalu telah diberitakan akan ada seorang yang benar-benar menuntun antum semua wahai manusia kepada Allah yang huwa ar-Rahman ar-Rahim, itu namanya Muhammad. B'Shem Adonai Har-Rahman Har-Rahim Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Har-Rahman Har-Rahim Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistayim. Aku sayang dan aku hormati Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Aku sayang, ini jadi jejak digital nih ya, Mas Ipung ya. Aku sayang dan aku hormati sampai kapanpun aku sayang, aku hormati. Aku tidak membenarkan agamanya. Aku menghormati pilihan mereka untuk beragama sesuai dengan kepercayaan dan pilihan agamanya masing-masing. Pasal 28E Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 29. Aku tidak membenarkan agama, tidak. Oh ini keras sekali Ustaz. Iya. Sejak awal tidak ada yang lain selain Islam. Ada 3 kitab. Al-Quran tahun 656 Masehi. Lalu sebelum itu 656 Masehi, kira-kira 1400 tahun yang lalu, Al-Quran. Lalu sebelum itu ada kitab yang namanya Sutra dan Tripitaka 483 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi bedanya sekitar 2400 tahun dengan Al-Quranul Karim. Sebelum Tripitaka dan Sutra ada kitab yang namanya Veda, Upanishad, dan aku sangat hormat kepada kedua kitab ini sebagai kitab yang baik, mengajarkan kebajikan. Namanya kitab Veda dan Upanishad. Itu tahun 500 sampai 505 sebelum Masehi. Dan sebelum itu ada satu kitab lagi yang namanya kitab yang dipegang sebagai kitab pegangan saudara kita, Confucianism atau Konghucu. Kitab dari Lao Tse, kitab dari seorang guru yang baik yang mengajarkan hidup di dalam harmoni, living in harmony. Kitab itu sekitar 700 sampai 1000 sebelum Masehi. Dan kitab yang paling tua sebelum itu adalah Injil, Zabur, dan Taurat itu antara 1300 sampai 1500 sebelum Masehi. Berarti sampai dengan hari ini kurang lebih 3000, 1500, 2000, 3520 tahun sebelum sekarang ini. 3520 tahun yang lalu. Itu kitab tertua. Apa kata kitab tertua tentang agama? Ustadzku boleh ada yang bantu supaya aku nggak dibilang bohong. Ustadzku ada yang bantu? Buka Google. Gampang Google. Ustadzku Google. Nanti yang nggak ngelihat tolong dilihat ya. Yang punya HP kasih lihat yang nggak punya HP. Ini bukannya aku mau paksa orang, tidak. Ketik di Google Genesis, Genesis. Genesis spasi 1 spasi in Hebrew Hebrew Hebrew. Sudah diklik. Nah nanti kalau sudah diklik ada pilihan, Ustadz ada pilihan. Pilih webnya yang namanya Mechon Mamre, Mechon Mamre. Kasih lihat, itu kitab yang paling tua. Hurufnya seperti itu. Di sebelah kiri itu seperti cacing-cacing, seperti paku-paku. Itulah kitab yang paling tua.
Itu kitabnya. Jadi ada yang sudah pernah lihat huruf ini? Angkat tangan. Udah pernah lihat? Iya, dipakai oleh negara Israel sekarang. Mereka bilang ini bahasa Yahudi, salah. Ini namanya bahasa Ibrani, Hebrew. Hurufnya sama, disebutnya seperti Arab. Alif bet. Kalau orang Arab alif ba. Kalau sana bilang alif bet. Huruf ini adalah huruf Taurat, Ustaz. Hurufnya Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Taurat tentang agama? Ustaz, itu di paling atas sebelah kanan ada tulisan bahasa Inggris, angka 1. In the beginning, ya, God creation, ada. Kita lihat yang sebelah kirinya, Ustaz. Kita lihat sebelah kiri, itu ada urak-urak seperti huruf X di sebelah angka 1. Di sebelah angka 1 sebelah kirinya, ini bacanya sama kayak Arab dari kanan ke kiri. Lihat ada angka 1, ada sebelah kiri ada huruf X, kayak seperti X tebal. Itu alef, itu bukan X, itu alef. Karena orang Ibrani tidak punya bentuk angka, jadi huruf dijadikan angka. Alef itu 1. Ya, geser ke sebelah kiri, Ustaz. Ada kelompok huruf pertama dari sebelah kanan ke sebelah kiri, yang kayak C terbalik ada titiknya, ketemu setelah X itu. Lalu seperti tongkat, lalu seperti X lagi, lalu seperti W, lalu seperti koma kecil, lalu seperti kursi, ada koma. Lewat ya Ustadz ya, lewat. Lalu ada C terbalik lagi, ada tongkat. Oh jangan jauh-jauh. Ada tongkat, ada kali, ada tongkat. Nah, saya ingin agar Ustadz boleh dikasih lihat ke sana. Kelompok kata yang ketiga ini dimulai dari huruf seperti X, lalu tongkat, lalu kursi, lalu koma, lalu seperti kotak roti ditekan yang lama, Ustadz. Nah, ditekan yang lama. Tekan yang lama, ada pilihan. Salin, bagikan. Iya, benar gak? Ya, ada salin, artinya di copy. Supaya saya nggak dibilang bohong, salin. Sudah, kalau sudah disalin, sudah. Yang X itu tadi, Mas Ipung, yang X, lalu tongkat, lalu ya, seperti kursi, seperti koma dan seperti roti tawar itu ditekan yang lama lalu salin. Setelah disalin kita keluar dari sini, Ustaz. Pilih Google Translator. Keluar dari sini, keluar aja, keluar. Ketik di Google Translator. Ini saya cepat saja saya kasih ini sebelum Isa ini. Google Translate. Sudah? Google Translate dari bahasa Ibrani atau Hebrew ke Arab. Google Translate di sebelah kiri bikin bahasa Ibrani atau Hebrew, di sebelah kanan Arab atau Arabic. Lalu kita masukkan yang tadi di itu tuh, yang tadi disalin tuh. Artinya Allah, kitab tertua di muka bumi ini, mengabarkan nama Tuhan tak pernah berubah. Namanya Allah. Ketik di Google lagi, cepat saja, 5 menit lagi, 3 menit lah, 2 menit. Oke, dalam waktu 2 menit. Ketik lagi di Google, keluaran spasi, terus saja KELUARAN, keluaran spasi 34 spasi 6. Klik keluaran masih. Nah, nanti pilih ada tulisan keluaran warna biru 34.2 tanda bagi 6. Ada tulisan versi paralel dalam kurung tampilan ayat Alkitab Sabda. Klik. Warnanya biru, versi paralel. Aku mau kasih tahu sebetulnya kita ini ada di mana gitu. Ya. Jadi kalau memang
Wah, jangan-jangan dia udah tahu nih Ustadz yang buka, dia nggak boleh buka. Bisa kebuka? Bisa, baik. Nah, setelah kebuka versi paralel, di sebelah kiri ada huruf yang tebal TB. Di sebelah kiri, dalam kurung tahun 1954, ada nggak? Ada? Mas Ipung ketemu? Alhamdulillah. Ke bawahnya, nah, ke bawahnya ada TB 1974, lalu ada AYT 2018, lalu ada TL 1954. Ketemu nggak Ustaz? Ketemu. Baik, aku minta tolong satu orang baca, Ustaz aja. Ustaz bacakan. Maka Tuhan pun berjalan, lalu daripada matanya sambil dia berseru, Huwa Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang panjang sabar, lagi besar kemurahannya dan kebenarannya. Agama apa yang bilang Allah Tuhannya itu namanya Ar-Rahman Ar-Rahim? Kita ulang yang proses yang tadi. Google yang tadi Hebrew yang tadi itu Hebrew. Tapi ketiknya gini, Song of Song spasi 5 spasi 16. Satu lagi ayat. Google ketik Song of Song spasi 5 spasi in Hebrew. Nanti klik lagi Mekon. Iya Ustaz. Song of Song spasi 5 in Hebrew, Hebreu, HEBREW, klik. Nanti pilih Mekon Mamre, sudah? Pilih Mekon Mamre. Mekon Mamre. Pilih MECHON Mamre, sudah? Klik itu. Lalu ketemu lagi yang seperti tadi itu, huruf-huruf itu. Sudah? Ya, kayak begini nih, sudah? Scroll ke bawah, cari angka 16 paling bawah. Scroll ke bawah. Sudah? Baik. Ada di sebelah kanan angka 16, di sebelah kirinya seperti gelas tebal itu huruf Ibraninya. Kita ke kiri ya. Kelompok huruf pertama lewat, ada koma. Kelompok huruf kedua lewat, ada koma. Kelompok huruf ketiga lewat, ada koma. Kelompok huruf keempat yang ada titik koma. Kelompok huruf keempat yang ada titik koma, tekan yang lama. Tekan yang lama Ustaz. Tekan yang lama. Tekan yang lama, salin. Kumpulan huruf keempat yang sebelum titik koma itu ditekan yang lama, salin, pindahkan ke Google Translator Ibrani Arab. Itu udah dapat itu. Kasih tahu ke belakang tuh Ustadz yang belum dapat. Udah. Muhammad. Udah jutaan kali aku ngomong gini, tapi aku tetap ingin nangis. Orangnya belum ada Ustadz. Tapi 3020 tahun yang lalu telah diberitakan akan ada seorang yang benar-benar menuntun antum semua wahai manusia kepada Allah yang huwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Namanya Muhammad. Yesus bilang Muhammad. Moses bilang Muhammad. Abraham bilang, Nabi Ibrahim AS Muhammad. Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad, Naftali, Asher dan Zebulon. Semua bilang Muhammad satu-satunya yang memimpin kau kepada Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim.
Lelang dakwah. Mobil BMW legendaris dan penuh historis milik almarhum Ustadz Insan LS Mokoginta kami lelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia Kota Malang. Lelang ini dapat Anda ikuti di www.hagiasophia.id.